kowe telah melakukan pemerasan. Tak laporkan polisi kowe. Ya toh? Pegel aku. Kon ngerti hukum apa ora? Wis leren, no, leren, metu. Karena sudah menyentuh harkat dan martabat kami selaku advokat, saya menyatakan saya mundur diri dari Fahrudin Umasugi menyatakan mundur dan tidak lagi menjadi kuasa hukum dari Imam Muslimin alias Yaimim. Sikap mundur itu dilakukan karena tersinggung dengan pernyataan Yaimim yang dianggap telah merendahkan dirinya sebagai advokat. Untuk informasi selengkapnya akan masalah ini, informasi ini kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Surya Malang, Kuku Kurniawan. Rekan Kuku, selamat siang. Selamat siang, rekan Alinda. Rekan Kuku, hal apa yang membuat Fahrudin Umasugi ini mundur sebagai kuasa hukum dari Yaimim? Bagaimana kronologinya? Menurut Fahrudin Umasugi, ketika itu dia mengetahui adanya pernyataan dari Imam Muslimin alias Yaimim yang viral di media sosial, di mana dalam pernyataannya tersebut Yaimim menyatakan memecat Fahrudin Umasugi serta menyinggung kepribadian dia, harkat dan martabat dia selaku advokat. Dan dalam pernyataan tersebut Yaimim seolah-olah membuat framing bahwa ada kepentingan pribadi antara dirinya yaitu Fahrudin Umasugi dengan istri Yaimim yaitu Rosida Desvari, sehingga dengan kronologis tersebut dan pernyataan tersebut dia pun menyatakan mundur dari anggota tim kuasa hukum Yaimim. Begitu rekan Alida. Baik rekan, lantas dengan mengundurkan diri menjadi kuasa hukum dari Yaimim ini bagaimana dampak pada proses hukum yang ditangani dalam kasus ini rekan? Siap. Untuk pendampingan hukum saat ini, pendampingan hukum Yaimim masih tetap dilakukan oleh rekan Fahrudin Umasugi yaitu atau ketua tim kuasa hukum Yaimim yaitu Agustian Siagian. Sementara Fahrudin Umasugi meskipun telah menyatakan keluar dari anggota tim kuasa hukum, namun ia mengaku tetap mendampingi perkara Yaimim terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya pada akhir September 2025 lalu, yaitu dan rencananya akan ada tiga saksi ahli yang akan dihadirkan untuk memperkuat pelaporan tersebut. Begitu rekan Alida. Baik, lantas bagaimana respon dari Yaimim atas pengunduran diri dari kuasa hukumnya ini? Apakah Yaimim sudah mengetahui dan bagaimana responnya? Mendengar hal tersebut, Yaimim pun langsung men-take down video yang menyatakan dia memecat Fahrudin Umasugi, dan dia kembali membuat video viral yang meminta maaf terkait ucapannya tersebut dan meminta agar Fahrudin Umasugi dapat bergabung kembali sebagai anggota tim kuasa hukumnya. Namun Fahrudin Umasugi saat dikonfirmasi oleh Tribun.com menyatakan bahwa tetap bersikukuh menyatakan mundur sebagai anggota tim kuasa hukumnya ini. Itu rekan. Apakah pada saat itu Yaimim membuat video diduga dalam kondisi eh, spontan begitu, dalam emosi? Apakah ada keterkaitan dengan hal yang lain, rekan? Terkait hal itu masih belum dipastikan rekan Alida, karena mungkin juga ada pengaruh lain atau tidak masih belum diketahui rekan Alida. Gitu. Baik, mengenai kabar terbaru dari Yaimim sendiri dikabarkan membuat laporan ke polisi dalam dugaan kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh karyawan Sahara. Bagaimana informasinya rekan? Apakah Anda mengetahuinya? Siap rekan Alida, bahwa kemarin Kamis tanggal 8 Januari 2024 sore waktu Indonesia Barat, dia datang ke Polresta Malang Kota didampingi oleh istrinya yaitu Rosida Desvari. Dan dalam laporan tersebut ia mengaku bahwa dianiaya oleh karyawan Sahara, dan kejadian penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya ketika itu dia tidak pulang ke dalam rumah, dan ketika itu dia melihat pelaku yaitu karyawan Sahara itu memvideo Yaimim dan istrinya, dan melihat hal tersebut Yaimim pun langsung menegurnya. Namun saat didatangi oleh Yaimim, ternyata pelaku mendorong pintu pagar
dan membuat Yai Mim terjatuh. Dan setelah Yai Mim terjatuh, Yai Mim mengaku pelaku langsung melayangkan pukulan dan mengenai bagian belakang kepalanya. Dan dia juga mengaku tak bisa melawan karena pelaku yang memukulinya diduga berjumlah 2 orang. Gitu, rekan Alinda. Baik, lantas bagaimana pihak kepolisian menangani kasus ini, rekan? Baik, rekan Alinda. Jadi kemarin sore, baik pihak Sahara melalui kuasa hukumnya yaitu Muhammad Zaki maupun kuasa hukum Yai Mim yaitu Agus Yakian saling melaporkan terkait kejadian penganiayaan tersebut ke Polresta Malang Kota. Dan dari informasi terkini yang didapat oleh Tribun.com, keduanya telah menjalani visum baik dari pihak Sahara, baik dari pihak karyawan Sahara maupun dari pihak Yai Mim. Dan saat ini polisi telah menerima laporan tersebut dan masih melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Itu rekan Alinda. Baik, rekan, adakah informasi tambahan dari Anda terkait hal ini terbaru? Untuk sementara ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut rekan Alinda dan masih akan Baik. terus diupdate. Baik, terima kasih rekan Kuku Kurniawan dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya pernyataan sikap saya karena sudah menyentuh harkat dan martabat kami selaku advokat. Saya menyatakan saya mundur diri dari kasus saudara Yai Mim. Jadi apapun yang nanti ditanyakan ke saya oleh teman-teman semua, saya tidak akan berkomentar apapun karena saya tidak punya kapasitas atau kewenangan lagi untuk mengomentari atau mendampingi beliau. Yang berikutnya terkait informasi yang selama ini saya dapat, apapun itu saya akan jaga informasi itu sampai kapanpun. Tidak akan pernah saya sampaikan kepada pihak lain. Yang berikutnya itu menjadi pertanggungjawaban saya moral dan harkat martabat kami selaku advokat. Yang berikutnya janji saya saksi ahli sudah selesai, sudah pada tahap tinggal di pemeriksaan. Sekian dan terima kasih. Kowe telah melakukan pemerasan. Tak laporkan polisi kowe. Ya toh? Pegel aku. Kon ngerti hukum apa ora? Wis leren metu. Fotonya Mbak. Iya. Turun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.